Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Adi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan materi mengenai mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ati Sumiati, SPD MF. Boleh di share screen. Oke, baik. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi analisis laporan keuangan. Boleh di next. Kami dari anggota kelompok 1 ada Amalia Dewi Winarni, ada Risma Nabila, Salsabila Winarta Putri, dan Sugi Hartantojo. Next. Oke, di sini ada daftar pembahasannya mengenai tentang pengertian laporan keuangan, kemudian analisis laporan keuangan, kemudian ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas atau manajemen aset, kemudian rasio profitabilitas, rasio pasar, dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi next. Oke, untuk materi tentang pengertian laporan keuangan akan disampaikan oleh rekan saya, Amel. Yang pertama ini ada pengertian dari laporan keuangan. Di sini pengertian laporan keuangan diambil dari menurut para ahli, yaitu yang pertama ada Eugene F. Brickman dan Joel F. Huston, yaitu menurut mereka laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, tetapi sangat penting juga untuk memikirkan berdasarkan aktivitas real di balik angka-angka tersebut. Lalu selanjutnya ada Arthur J. Cohn, J. D. Martin, William Petty, dan David F. Scott, Jr. Menurut mereka, laporan keuangan adalah laporan perusahaan yang sumber informasinya digunakan untuk investor dan kreditur yang digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Dan ini adalah contoh dari laporan-laporan keuangan dari PT ABC. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio itu apa sih? Analisis rasio merupakan cara memperoleh informasi mengenai laporan keuangan yang didesain untuk menjelaskan hubungan antara laporan keuangan. Rasio ini digunakan sebagai standarisasi jumlah dan memungkinkan perbandingan antara perusahaan maupun antar tahun periode akuntansi dalam satu perusahaan. Next slide. Oke, di sini ada yang pertama ada rasio leverage. Rasio leverage merupakan rasio yang mengukur besaran hutang dalam aktivitas pembelanjaan perusahaan. Ukuran leverage terbagi atas ada debt ratio. Yang pertama, yakni merupakan ukuran untuk mengukur jumlah proporsi hutang yang ditimbulkan perusahaan guna membiayai aktivitas perusahaan yang berfungsi mendeteksi risiko keuangan. Nah, rumus dari debt ratio ini atau rasio hutang yakni sama dengan total debt atau total hutang dibagi dengan total aset. Dari sini kami menampilkan contoh dari PT ABC yang tadi ada laporan keuangan yang di bagian depan tadi. PT ABC memiliki total debt tahun 2020 sebesar 1.544.800 dengan jumlah total aset sebesar 3.497.152. Maka DER atau debt ratio-nya ada pembagian antara total debt dengan total aset yang menghasilkan angka 0,44 yang diubah dalam bentuk persen menjadi 44%. Kemudian kesimpulannya yakni bahwa 44% aktivitas perusahaan dibiayai dari hutang. Oke, boleh next slide. Nah, tadi kan ada debt rasio ya, DER. Yang kedua di sini ada debt to equity ratio tadi, DER. Merupakan proporsi aktivitas dalam menjamin hutang total.
DIR juga menunjukkan besaran risiko keuangan. Semakin tinggi nilai DIR, maka semakin tinggi nilai perusahaan, semakin tinggi risiko perusahaan mengalami kebangkrutan. Nah, rumus dari debt to equity ratio ini yakni total debt dibagi dengan total equity. Contohnya yakni dari PT ABC tadi, yakni total debt-nya itu ada 1.544.800 dibagi dengan total ekuitas. Total ekuitasnya itu ada 1.952.352 rupiah. Nah, kemudian menghasilkan nominal 0,80 yang diubah menjadi persen menjadi 80%. Maka kesimpulannya bahwa utang perusahaan PT ABC ini senilai Rp80 yang dijamin dengan Rp100 ekuitas. Kemudian yang terakhir di rasio leverage ini ada long term debt to equity ratio, yakni merupakan rasio dengan mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri. LDIR juga menunjukkan besaran risiko keuangan perusahaan. Contohnya ini rumus dari long term debt to equity ratio ini, yakni ada long term debt dibagi dengan total equity. Nah, long term debt dari rasio PT ABC ini pada tahun 2020-nya itu ada sebesar 400.000, kemudian dibagi dengan total equity sebesar 1.952.352 rupiah. Maka menghasilkan nominal 0,20 yang diubah menjadi bentuk persen, yakni sebesar 20%. Jadi kesimpulannya bahwa dalam rasio leverage di long term debt to equity ratio ini, bahwa ada Rp100 ekuitas yang digunakan guna untuk menjamin Rp20 utang jangka panjang. Oke, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, maaf, ini masih di pembagian rasio leverage ya. Yang ini ada yang keempat, ada time interest earn ratio, yakni menunjukkan kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT yang dimiliki. Jadi time interest earn ratio ini rumusnya ini ada EBIT atau earn before interest tax. Jadi laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan bunga. Jadi dihitungnya ini ada time interest earn ratio tahun 2020 PT ABC sebesar Rp492.648 dibagi dengan interestnya ada Rp70.008, menghasilkan ada 7 kali. Jadi kesimpulannya bahwa kemungkinan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT sebesar 7 kali. Kemudian yang terakhir ada cash coverage ratio, yakni merupakan sejauh mana kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT ditambah dengan depresiasi. Nah, rumusnya ini adalah EBIT ditambah depresiasi interest. Jadi debt to total asset ratio atau DER, debt to equity ratio atau DER, kemudian ada long term debt to equity ratio LDER naik menunjukkan kinerja perusahaan menurun. Sedangkan jika time interest earn ratio naik menunjukkan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Okay, next. Oke, selanjutnya ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Nah, semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin mudah aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk dikonversi menjadi. Bisa di next. Nah, selanjutnya rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rasio lancar atau current ratio, di mana current ratio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Rumusnya adalah current asset dibagi current liabilities. Yang kedua ada quick ratio atau test ratio. Quick ratio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan aktiva yang lebih lancar.
Rumus dari quick ratio ini, current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Yang ketiga ada cash ratio, di mana cash ratio ini menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Rumus dari cash ratio ini, kas ditambah bank ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Bisa di next. Selanjutnya ada ada rasio aktivitas atau manajemen aset, di mana rasio aktivitas ini mengukur kemampuan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aktiva perusahaan. Bisa di next. Di sini rasio aktivitas terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama ada inventory turnover. Inventory turnover ini mengukur berapa perputaran persediaan selama satu tahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Rumus dari inventory turnover ini sales dibagi inventory. Yang kedua ada average day in inventory, di mana average day inventory ini menunjukkan berapa rata-rata dana terikat dalam persediaan. Rumus dari inventory turnover average day inventory ini adalah sales dibagi inventory. Yang ketiga ada receivable turnover, di mana receivable turnover ini menunjukkan berapa kali perputaran piutang dalam satu tahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Rumus dari receivable turnover ini sales dibagi account receivable atau piutang. Yang keempat ada day sales outstanding atau DSO, di mana day sales outstanding ini sering disebut sebagai average collection period. DSO ini menunjukkan rata-rata jumlah hari yang diperlukan untuk menerima kas dari penjualan. Rumus dari day sales outstanding ini atau average collection period ini adalah 360 dibagi dari receivable turnover. Yang kelima ada fixed asset turnover, di mana fixed asset turnover ini mengukur efektivitas aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Rumus dari fixed asset turnover ini adalah sales dibagi total dari fixed asset. Yang terakhir adalah total asset turnover, di mana total asset turnover ini mengukur efektivitas seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Rumus dari total asset turnover ini adalah sales dibagi total aset. Bisa di next. Lalu di sini selanjutnya ada rasio profitabilitas. Profitabilitas ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal, ataupun penjualan. Berikut merupakan rasio-rasio yang profitabilitas sering digunakan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada return of asset atau ROA. Return of asset mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. ROA ini menunjukkan tingkat efisiensi aktivitasnya. Di sini ROA ini memiliki sebuah rumus yaitu EAT atau laba bersih dibagi dengan total aset. Dan kesimpulan bahwa kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan laba setelah pajak. Next. Lalu selanjutnya ada gross profit margin atau GPM. GPM adalah rasio yang kemampuan perusahaannya menghasilkan laba kotor dari penjualan yang telah dilakukannya. GPM ini mencerminkan dari efisiensi bagian produksi. GPM juga dihitung dengan menggunakan rumus operating income yang dikurangi dengan operating expense dan dibagi operating income, lalu dikali dengan 100%. Dan yang kedua ada pre-return on equity atau ROE. ROE ini mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki oleh menghasilkan laba setelah pajak.
ROE ini mencerminkan efisiensi modalnya sendiri. ROE ini dihitung dengan menggunakan rumus EAT atau laba bersih dan dibagi dengan equity. Dan kesimpulan bahwa kemampuan perusahaan menggunakan seluruh modal sendiri yang dimiliki dalam menghasilkan laba setelah pajak. Lalu selanjutnya ada basic earning power. Basic earning power ini menggunakan kemampuan perusahaannya dalam menghasilkan laba operasi atau EBIT dengan menggunakan total aktiva yang telah dimiliki. BEP atau Basic Earning Power ini dihitung dengan menggunakan rumus EBIT dibagi dengan total aset. Next. Lalu selanjutnya ada Profit Margin Ratio. Profit Margin Ratio ini menggunakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai. Rasio ini mencerminkan efisiensi operasi. Profit Margin Ratio meliputi rasio-rasio Net Profit Margin atau NPM, Operating Profit Margin atau IPM, dan GPM-nya. Lalu selanjutnya ini ada Net Profit Margin atau NPM. Net Profit Margin merupakan hal yang mengukur kemampuan dari perusahaan menghasilkan dari penjualan telah dilakukan. Rasio ini mencerminkan efisiensi bagian produksi, personalia, pemasaran, dan juga keuangan. NPM ini dihitung dari EAT atau laba bersih dibagi dengan sales. Lalu selanjutnya ada Operating Profit Margin atau OPM. Operating Profit Margin ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yang dilakukannya. OPM menunjukkan efisiensi bagian produksi, personalia, dan juga pemasaran. OPM dihitung dengan menggunakan rumus EBIT dibagi dengan sales atau penjualan dengan kesimpulan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yang telah dilakukannya. Next. Selanjutnya yang terakhir ada rasio pasar atau market value ratio. Rasio pasar sendiri adalah rasio keuangan yang merupakan penilaian dari kinerja saham perusahaan publik dan biasanya rasio-rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja saham itu diantaranya yaitu ada 3. Yang pertama itu ada price earning ratio atau PER. Price earning ratio ini mengukur sejauh mana investor menilai prospek perusahaan di masa mendatang. Rumus dari PER itu sendiri yaitu market price per share dibagi atau per earning per share atau EPS. Yang kedua itu ada dividend yield atau rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan berupa dividen dari investasi saham yang biasanya dilakukan oleh investor. Dividend yield dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu dividend per share atau DPS dibagi dengan market price per share. Dan yang ketiga itu ada market to book ratio atau M/B. Market to book ratio ini menunjukkan sejauh mana investor menilai kondisi perusahaan atau seberapa besar nilai pasar dari nilai buku. Rumus untuk menghitung market to book ratio ini yaitu market value per share sama dengan market price per share dibagi dengan book value per share. Selanjutnya, masuk ke dalam kesimpulan dari materi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan tentulah sangat penting karena supaya data keuangan bisnis atau perusahaan dapat dimanfaatkan dalam mendukung keputusan yang akan diambil baik oleh manajemen maupun pihak eksternal seperti investor dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan. Cara menganalisis keuntungannya yaitu melalui analisis rasio, diantaranya ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas atau manajemen, rasio
profitabilitas, dan rasio pasar, dan tentunya melalui data dari laporan keuangan perusahaan yang ada. Analisis rasio sendiri didapat dari laporan keuangan dan diperbandingkan dengan data sebelumnya, lalu dianalisis dengan berbagai cara yang ada sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Analisis rasio keuangan sangat berguna sekali tentunya untuk mengukur kinerja perusahaan, menilai seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif, serta analisis rasio keuangan dapat menentukan penilaian seberapa sehat perusahaan tersebut lantas mendapatkan suntikan investasi atau pinjaman dana untuk dikelola. Oke, selanjutnya yaitu sumber referensi dari materi kami, yaitu ada buku Ajar Manajemen Keuangan yang ditulis oleh Dr. Eli Siswanto, SOS, MM. Penerbitnya Universitas Negeri Malang 2021. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, tadi sudah masuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama itu ada dari Bunyatma Munte, bertanya mengenai dari kesimpulan yang ada, mengapa dalam laporan keuangan dapat dibandingkan. Oke, saya izin menjawab. Mengapa dalam laporan keuangan ini dapat dibandingkan? Karena fluktuatif atau berubah pada setiap periodenya, maka tergantung dari kegiatan operasional usaha. Dengan membandingkan laporan keuangan dapat mengetahui peningkatan atau penurunan terkait dengan hasil dari operasional perusahaan antar periode, sehingga dapat dijadikan pertimbangan juga dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu merupakan alasan dari mengapa dalam laporan keuangan ini dapat dibandingkan. Seperti itu. Oke, dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini ada pertanyaan kedua dari Mbak Nur Permadi. Pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan rasio likuiditas untuk meningkatkan tingkat likuiditas perusahaan sebaiknya dapat mengalokasikan sebagian uang yang tidak terpakai atau dana lebih di aktiva lancar untuk kegiatan operasional atau aktiva tetap perusahaan sehingga tingkat likuiditasnya tetap terjaga dan juga untuk meningkatkan jumlah kas yang dimiliki. Sebaiknya perusahaan melakukan penyelesaian proyek yang lebih cepat agar dapat menagih piutang yang lebih cepat juga sehingga perusahaan dapat menambah jumlah nilai kas yang ada di perusahaan dan dapat membayar hutang lancar yang akan jatuh tempo. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sugi. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu dari Seruni Maharani yang bertanya tentang apa yang harus dilakukan dalam menganalisis rasio agar meminimalisir terjadinya kesalahan. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan sendiri, analisis rasio keuangan mungkin bisa dilakukan dengan memeriksa kembali menggunakan laporan keuangan yang digunakan secara detail dan akurat. Karena tentunya analisis rasio keuangan data pokoknya diambil dari laporan keuangan. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, laporan keuangan harus sesuai dengan fakta dan data yang akurat. Selanjutnya mungkin bisa dengan meninjau ulang dengan orang yang menguasai atau yang ahlinya, atau melakukan pengecekan ganda atau double check supaya kesalahan yang ada bisa terpantau dan terkoordinasi dengan orang yang tepat dan hasilnya lebih akurat. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Amel. Ya, selanjutnya masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu yang berasal dari Prayogo Setiaji.
Dengan pertanyaan, apakah keterbatasan dalam laporan keuangan menjadi keterbatasan dalam analisis laporan keuangan? Jawabannya di sini, keterbatasan yang dimiliki laporan keuangan juga menjadi keterbatasan analisis seperti A, yaitu bahan perhitungan rasio atau laporan keuangan yang banyak mengandung taksiran sehingga dapat dinilai biasa atau objektif. Dan ada yang B, yaitu nilai yang terkandung dalam laporan keuangan dari rasio adalah nilai perolehan atau cost, bukan dari harga pasar. Metode pencatatan yang tergambar dalam standar akuntansi bisa diterapkan berbeda oleh perusahaan yang berbeda juga. Oke, baik. Sekian dari sesi tanya jawab dari kelompok kami. Semoga jawaban dari yang telah anggota kelompok kami sampaikan telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekian pemaparan dari materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.